Halo peserta semua, selamat datang di seminar online mengenai tumbuh kembang anak usia 60 bulan sesi kedua. Pada sesi kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama dengan dua ahli di bidang tumbuh kembang anak yang akan mengupas tuntas stimulasi seperti apa sih yang perlu diberikan pada usia 54-60 bulan untuk mendukung semua aspek tumbuh kembangnya agar dapat berkembang secara optimal. Sekarang sudah hadir sebagai narasumber kita hari ini, ada dua orang yang berpengalaman dalam dunia tumbuh kembang anak, yaitu Ibu Ating, seorang psikolog anak, dan Dr. Riza yang merupakan dokter spesialis anak. Sesi ini akan dimulai dengan bincang-bincang bersama Ibu Ating dulu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ibu Ating merupakan psikolog yang memiliki spesialisasi dalam bidang anak dan remaja. Dalam keseharian, beliau sibuk berpraktik dan juga aktif mengisi seminar-seminar. Betul begitu ya Ibu Ating? Iya Mbak, halo semuanya. Terima kasih Ibu Ating sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan berbagi di seminar ini. Sama-sama. Oke, pasti Bapak Ibu peserta sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan para ahli ini nih. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke penjelasan Ibu Ating mengenai cara menstimulasi kemampuan-kemampuan anak usia 54-60 bulan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas stimulasi perkembangan bicara dan bahasa yang diharapkan dicapai saat anak berusia 60 bulan alias 5 tahun. Menurut teori yang dikemukakan oleh Piaget, seorang tokoh psikologi, perkembangan kognitif anak usia 2-7 tahun berada pada tahap preoperasional. Pada tahun-tahun ini, anak banyak mengembangkan kemampuan konsep-konsep barunya. Di usia 5 tahun, umumnya anak sudah mulai berbicara dengan kalimat yang lebih kompleks dan panjang seperti orang dewasa. Walaupun kadang-kadang masih ada ya kata-kata yang digunakan dengan tidak tepat. Saat berbicara, anak sudah menggunakan struktur kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Selain itu ya, anak usia ini juga sudah bisa menjelaskan pakai alasan. Misalnya, aku mau makan, soalnya aku lapar. Untuk itu, di usia ini, anak perlu dipaparkan atau diperdengarkan kalimat-kalimat yang lebih kompleks juga oleh lingkungannya, khususnya orang tua atau pengasuh. Karena kemampuan bahasa anak ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa orang-orang yang ada di lingkungannya. Maka dari itu, salah satu cara untuk menstimulasi kemampuan bahasa anak adalah dengan orang tua juga mulai pelan-pelan menggunakan kalimat yang lengkap bahkan kompleks ketika berbicara dengan anak. Contohnya ada di video berikut ini ya. Kayaknya bonekanya kelaparan nih. Kalau kelaparan mereka harus gimana ya? Harus makan. Coba kamu suapin. Satu lagi. Udah kenyang sekarang. Kalau udah kenyang enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan. Oh, it's so cold. Kedinginan mereka, kedinginan. Harus gimana nih? Pakai jaket ya. Biar hangat. Kayak jalan-jalan. Pakai jaket ya. Jalan-jalan. Nah, sekarang udah sampai rumah. Aduh, mereka kecapean, lelah. Mereka harus ngapain ya? Cari apa nih kalau tidur? Pakai apa ya? Selimut dan bahasa Indonesianya bantal. Yuk kita boboin yuk bonekanya yuk. Kasih bonekanya tidur. Iya. Istirahat ya. Dadah. Nah, dari permainan berpura-pura dengan boneka seperti tadi, secara tidak langsung orang tua dapat mengajarkan anak
arti kata dari berbagai kata sifat yang seringkali terlalu abstrak untuk anak. Misalnya pada video tadi ya, orang tua tampak mengajarkan anak mengenai kata lelah. Kata lelah ini mungkin tidak terlalu sering didengar dan mungkin tidak dipahami anak. Selain itu, untuk memperkaya pengetahuan bahasa anak, orang tua juga bisa mendeskripsikan objek-objek yang sedang dibicarakan sesuai dengan konteks atau situasi tertentu agar anak lebih mudah memahaminya. Kita lihat contoh berikut ini ya. Jojo, kita mau jalan-jalan yuk, ke gunung yuk. Pakai apa nih Jo, Mama Jo? Jaket. Jaket sama tangan panjang. Jojo cari Gi yang buat Jojo berangkat. Pakai apa ya? Jaket sama. Pakai jaket. Terus Ini tangan pendek. Oh ini nih. Sama kaos dalam. sama kaos dalam. Terus pakai jaket. Terus celananya? Celana panjang. Celananya yang celana panjang. Nih. Mana? Nih. Oh iya. Jadi Jojo kalau mau ke gunung kita mau pakai baju apa aja Jo? Jaket. Jaket dan Celana panjang. supaya Tidak dingin ini. Oh, Udah pakai. iya, pakai celana panjang dan Ya. jaket. Ya aku pakai ini. Dengan menjelaskan ke anak alasan dari hal tertentu dan mengaitkannya dengan situasi, anak akan belajar memahami kosakata yang baru dan abstrak dengan lebih mudah. Sesekali kita juga bisa ya meminta anak menjelaskan alasan dari tindakan atau pilihannya dengan menggunakan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Nah, kalau anak kelihatan kesulitan atau singkat-singkat, kita bisa membantunya menyusunkan kalimat yang baik dan benar saat kita mengulang cerita yang disampaikan anak. Tapi tentunya jangan langsung ya mengharapkan anak dapat memberi penjelasan atau alasan yang jelas dan lengkap. Sangat wajar kalau anak masih kebingungan untuk menjawabnya. Secara umum sih di usia ini anak sudah dapat dengan lebih mudah memahami kalimat yang panjang seperti kalimat yang mengandung kata keterangan sifat. Nah, di usia 5 tahun anak diharapkan sudah memahami arti dari setidaknya 2 kata sifat. Contohnya seperti tadi, lelah atau lapar atau dingin. Seperti yang tadi saya gunakan pada contoh di stimulasi yang pertama. Kemampuan memahami kata sifat ini dapat dilihat dengan memberi pertanyaan pada anak yang memang mengandung kata sifat. Memahami arti kata sifat memudahkan anak untuk mengucapkannya ketika ia memang perlu mengkomunikasikan keinginan atau kebutuhannya dengan lebih mudah. Dengan begitu, orang tua atau pengasuh juga jadi lebih mudah kan untuk memahami anak dan mengurangi kemungkinan anak merasa frustrasi karena tidak dipahami kebutuhannya. Selain itu, dengan melatih kemampuan untuk memahami dan dapat menggunakan kosakata yang lebih kaya dan beragam, itu juga akan secara tidak langsung melatih kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Misalnya, ketika anak kedinginan ya, dia akan memikirkan hal-hal apa saja yang dapat membuatnya hangat dan mencarinya untuk menyelesaikan masalah kedinginannya. Lalu hal selanjutnya nih yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan bahasa anak di usia ini adalah jadikan membaca buku bersama sebagai kegiatan rutin. Karena membaca buku itu sangat meningkatkan kemampuan bahasa anak loh. Di usia 4-5 tahun anak sudah mulai senang nih membaca buku yang lebih kompleks. Kalau buku anak pada usia sebelumnya didominasi oleh gambar dan hanya sedikit tulisannya, kalau di usia ini anak mulai menyenangi buku dengan tulisan yang lebih banyak, memiliki alur cerita yang lebih kompleks. Jadinya orang tua dapat memanfaatkannya dengan memilih buku-buku yang dapat memperluas pemahaman dan kosakata anak. Misalnya buku dengan cerita yang mengandung urutan kegiatan atau sebab akibat yang ada di dalamnya. Lalu jangan lupa hubungkan isi cerita dari buku itu dengan kehidupan nyata anak ya. Contohnya kita lihat lagi. Kak, kita mau cerita ya. Ini bukunya Cerita Anak Buaya. Oke, kita baca ya. Lihat nih. Kiap. Ah, sudah waktunya. Berada dalam cangkang telur terasa hangat dan nyaman. Tapi tubuhku sudah semakin besar. Cangkang telurku sudah tidak muat. Wah, udah gak muat dia, saatnya untuk menetas. Ayo cepat. Lihat, siapa yang datang? Ini siapa ini? Mamanya, ibunya. Dia mau manggilin anaknya ya. Pada keluar ya? Iya tuh pada keluar. Jojo udah pernah lihat buaya belum? Belum. Hah, yang benar. Waktu di Taman Safari? Pernah.
Pernah kan? Iya, buaya itu buas kan? Iya. Iya. Tap- Kenapa? Tapi kalau di sini kok baik semua. Oh iya, kan ceritanya dia mau keluarin anaknya. Perutku bergemuruh. Untung ibu cepat datang. Ketika mendengar panggilanku, ibu segera menjemput. Mau dijemputnya pakai apa nih kak? Mulut Pakai mulut ya? Dia ngapain ini anak buayanya? lompat. Hak gitu ya. Tenang saja, ibu bukan mau memakanku kok. Memang begitu cara ibu menggendong kami. Kalau kakak digendong sama mama pakai apa? Pakai tangan. Kalau buaya digendongnya pakai Mulut. pakai mulut. Oke, yuk kita lihat lagi. Demikian ya, contoh cara stimulasi yang lainnya nih. Dengan membaca atau melihat gambar yang berurutan, anak juga jadi belajar mengenai urutan kejadian dan sebab akibat. Hal ini terkait dengan perkembangan logika berpikirnya. Di usia ini biasanya anak bertanya, kenapa? Maka dari itu, orang tua perlu bersiap dan bersabar ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Karena kesempatan ini justru dapat kita manfaatkan loh untuk memperkaya kemampuan bahasa dan logika anak. Sehingga bisa meningkatkan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan yang sederhana sekalipun. Wah, ternyata sepenting itu ya Bu berinteraksi dengan anak untuk memperkaya kosakata bahkan logika anak. Sebelum kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, ada yang bertanya nih, sudah bisa dilatihnya dari kapan kemampuan bahasa ini? Pertanyaannya bisa mulai disimulasi bahasanya sejak kapan? Jawabannya sih sebenarnya sejak anak bayi ya. Bahkan sejak masih dalam kandungan, orang tua tuh sudah bisa mengajak anak berbicara. Ini merupakan stimulasi yang sangat bagus dan perlu terus-menerus dilakukan. Tapi, kalau di usia 5 tahun, anak belum bisa melakukannya walaupun sudah diajarkan, ada kemungkinan kemampuan bahasa dan logika berpikirnya kurang berkembang dengan baik. Untuk itu, saya menganjurkan orang tua untuk mengkonsultasikan ke ahli supaya bisa dilihat inti permasalahannya dan kemudian dicari solusinya. Oh begitu, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya.